Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi karena kuasanya lah sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di aula ini dalam rangka melaksanakan salah satu program guru penggerak yang akan dibawakan oleh kedua narasumber sebentar. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercurah rahmat kepadanya dan akan kepada kita yang masih setia terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang ada di layar di belakang, di situ ada budaya positif. Dari hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi itu yang akan kita dengarkan, apa sih sebenarnya budaya positif itu. Kalau dipikir-pikir mungkin selama ini kita sudah menjalankan, melaksanakan budaya-budaya positif yang di sekolah, termasuk budaya kebersihan barangkali ya itu. Namun untuk lebih jelasnya barangkali siapa tahu ada tambahan-tambahan yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita untuk kedepannya, maka kedua narasumber ini kita akan persilakan yang sebentar akan dipandu oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah sebagai moderator. Olehnya itu untuk mengefektifkan waktu karena mengingat jadwalnya dan waktunya ditentukan barangkali ya, iya, maka kita serahkan saja ke moderator untuk bagaimana kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Kepada Ibu moderator, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang kita cintai ini. Salam dan salawat kita tentukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Satuan TK, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang nanti akan membawakan atau sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, jadi di dalam acara ini mungkin ada dua sesi. Jadi nanti pertama mungkin nanti dibawakan dari oleh Pak Tamrin, ya. Nanti itu kita dengarkan sama-sama penjelasan dari beliau. Kemudian nanti sesi berikutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Masna. Mungkin untuk menghargai waktu, kita persilakan dulu dari pembicara pertama. Itu kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk mengimbaskan ilmu yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan kami juga mohon dukungannya, semoga kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Oke, baik. Untuk menyambung materi dari Pak Tamrin tadi sudah menyampaikan begitu banyak cara menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Di antaranya tadi adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada tubuh anak sehingga anak bisa mengontrol dirinya sendiri dalam berperilaku. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan keyakinan kelas. Iya, salah satu untuk menumbuhkan motivasi adalah menciptakan keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Jadi sebaiknya pada saat awal pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, keyakinan kelas itu sudah terbentuk.
sehingga tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku anak yang melanggar keyakinan kelas mereka bisa sadari sendiri dan bisa mengontrol dirinya sendiri untuk memperbaiki sendiri. Jadi bukan kita yang mengontrol mereka. Kemudian tadi ada dunia berkualitas. Bagaimana anak-anak bisa membangun, menggambarkan mimpi-mimpi kita dalam pikirannya. Jadi seperti halnya foto-foto album. Kalau di foto album kita kan halaman pertama pasti foto yang paling cantik. Nanti halaman belakang itu yang jelek-jelek. Begitu pula kita bagaimana bisa membuat diri kita berada pada album mereka. Ya, dengan cara apa? Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka merasa aman, pemenuhan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, saya kira itu. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai salah satu program untuk perbaikan siswa kita, yaitu melalui pendekatan restitusi, yaitu bagaimanakah seharusnya guru itu berbuat dalam menyelesaikan tindakan-tindakan peserta didik, yaitu dalam 5 posisi kontrol guru. Jadi ini 5 posisi kontrol guru adalah prosesnya guru untuk mengenal dirinya sendiri. Seperti saya ini masih dalam proses karena kami berdua ini berjanji kami adalah pembelajar sepanjang hayat. Seumur hidup kami itu akan terus belajar untuk memperbaiki diri hingga pendidikan lebih baik. Nah, seperti itu. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Ini disampaikan oleh Diana Gosen. Ya. Yang pertama adalah posisi kontrol guru penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Saya kira ini sudah terbayangkan pikiran saya itu. Posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, berikutnya untuk mengetahui posisi-posisi di mana, bagaimana keadaan, apa yang dilakukan oleh guru, bagaimana dampaknya kepada siswa akan saya perlihatkan melalui video, ya, melalui video. Jadi mungkin ini bisa disimak. Oke, baik. Itu tadi adalah posisi gurunya sebagai penghukum. Bagaimana? Sudah ada perasaan-perasaan, aduh saya ini Oke, ciri-cirinya posisi guru yang penghukum itu berbicara dengan suara yang tinggi, kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak sampai menyakiti dan menyindir. Ya. Hukuman yang diberikan pun bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga hukuman verbal yang bisa mengganggu psikisnya. Dampaknya apa? Nah, dampaknya murid cenderung akan memberontak atau menyimpan dendam. Ya. Disinilah yang menyebabkan identitas diri seorang anak itu gagal. Yang harusnya membangun suatu keberhasilan, tapi karena dia memberontak dan menyimpan dendam. Kemudian akibatnya
Jadi kita sudah tahu ya dampaknya Bapak Ibu ya. Saya juga sudah mulai belajar untuk menghindari posisi ini. Kita lanjut ke posisi kedua. Sudah bisa didapat ciri-cirinya ya. Jadi kata terakhir itu maaf Bu, maaf sekali. Artinya apa? Dia merasa bersalah. Iya. Posisi perempuan merasa bersalah, ciri-cirinya itu berbicaranya dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan siswa. Ya. Menyalahkan. Ya. Guru akan mengatakan hal-hal yang membuat siswa itu merasa bersalah. Bersalah karena telah membuat gurunya menderita. Nare. Nah, itu kan sudah kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah. Apa dampaknya? Dampaknya itu otomatis membuat murid merasa bersalah, yang juga membentuk identitas pada dirinya itu menjadi gagal. Ya. Kemudian dia merasa gagal, kemudian dia buruk, tidak berharga, dan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi sudah tidak mau bergaul lagi karena rasa malunya terhadap gurunya itu. Jadi itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Sama halnya kalau di kelas. Nah, ini capek mau saya mengajar. Jadi kalau kata-kata seperti itu, ini capek mau ajar guna pergi dulu sikapmu. Jadi kita seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah, membuat kita sudah capek. Dan itu membangunkan rasa bersalah kepada anak. Ya, oke, kita lanjut ya. Di posisi yang ketiga tadi adalah posisi teman. Jadi sudah kelihatan, sudah ada perubahan dari posisi penghukum, kemudian posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah, yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Oke, posisi sebagai teman ciri-cirinya suara gurunya itu akan ramah, ya. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, menjaga suasananya agar tetap santai.
menciptakan identitas dirinya berhasil atau sukses, dia sudah menciptakan rasa senang, aman. Namun karena ini berupa dorongan eksternal dari luar, maka murid ini cenderung untuk ketergantungan. Ya, cenderung untuk ketergantungan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Murid itu tidak akan mandiri dan tidak akan berpikir untuk tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kalau di usia anak-anak kita sekarang ini, cenderungnya anak seperti itu sekarang. Ya, cenderung menganggap kita itu bisa sebagai teman. Ya, Ibu bagaimana kabar Ibu? Nek Ciki, maaf Ibu terlambat kan? Oh iya, ada apa? Jadi sedang lainnya. Nah, itu kan sudah menganggap merasa pada posisi sebagai teman. Ya, jadi seolah-olah kesalahan itu biasa-biasa saja. Padahal kesalahan itu bisa diperbaiki. Oke, kita lanjut ke posisi yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Kelihatan sekali bahwa di posisi guru sebagai pemantau ada peraturan dan ada konsekuensi yang diterapkan. Ini mungkin yang biasa kita terapkan di sekolah. Ya, ada peraturannya, ada konsekuensi yang harus mereka lakukan jika melanggar. Guru dengan posisi pemantau atau monitor ini adalah cenderung pada saat berbicara itu bersuara datar, kemudian tidak emosional, tidak juga bersendak gurau atau bersuara tinggi. Kemudian identitas diri positif juga berhasil pada siswa. Jadi siswa juga sudah merasakan kesalahannya, mereka sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya melalui konsekuensi-konsekuensi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ya. Namun pemberian konsekuensi itu harus atas pengawasan atau pemantauan guru yang memberikan sanksi atau yang berada pada saat itu. Jadi anak jangan dilepaskan. Ya, jadi pada saat anak disuruh apa sanksinya, kita juga harus bisa memantau sampai mereka betul-betul telah mengerjakannya. Apa dampaknya pada anak? Kalau kita memberikan konsekuensi seperti tadi yang telah dijabarkan oleh Pak Ahmad Tamrin, murid akan menghitung-hitung. Kalau konsekuensinya kecil ini tidak apa-apa Ji. Kalau nanti ada hadiahnya, nanti saya kerjakan. Jadi seperti itu, dia akan selalu termotivasi karena adanya hadiah, atau karena mungkin tindakan yang dilakukan itu karena konsekuensinya kecil. Ya. Tanpa memahami sebetulnya nilai kebajikan apa yang ingin dipuji dari konsekuensi yang diberikan. Ya. Jadi mereka belum memahami secara utuh nilai-nilai kebajikan yang dituju dari konsekuensi yang diberikan. Akhirnya murid tidak sepenuhnya mandiri. Karena konsekuensi yang diberikan itu adalah peraturan yang telah memang ditetapkan oleh sekolah. Oke, saya kira itu ya untuk posisi pemantau atau monitor. Selanjutnya posisi yang terakhir yaitu posisi manajer.
Oke, baik. Jadi sudah kelihatan di posisi terakhir ini posisi manajer. Kira-kira kelihatan perbedaannya dari posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi pemantau atau monitor. Jadi ciri-cirinya guru yang melakukan posisi manajer ini, jadi dalam berkata dia tidak emosional, kemudian juga tidak terlalu ramah, dan juga tidak bernada tinggi ya. Kemudian tercipta identitas positif pada diri anak. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi walaupun mereka dalam kondisi merasa bersalah, dia ada kesalahannya, tapi guru senantiasa membuka pertanyaan-pertanyaannya sehingga nantinya anak tersebut yang akan menciptakan solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Ya, dampaknya apa? Dampaknya adalah murid dapat merefleksi diri atas tindakannya, yaitu belajar dari kesalahan, kemudian bisa bersikap mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah. Ya. Jadi sudah bisa ya membedakan. Jadi kita harusnya berada dalam posisi mana? Baiknya dari kelima posisi itu di posisi mana? Nah, apakah kita pernah melakukan tindakan posisi manajer? Ya, mungkin pernah, kita tidak sadar bahwa ternyata itulah yang dinamakan posisi manajer. Ya, oke. Dalam praktek penerapan restitusi sehari-hari, kita bisa hanya sampai posisi sebagai teman atau sebagai pemantau, ya. Karena bisa saja murid yang kita tangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau terundang untuk melakukan restitusi. Bisa saja pikirannya belum terbuka akan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Jadi kita bisa ambil posisi teman atau posisi sebagai pemantau. Namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ya. Karena mengapa? Di posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, tadi kita lihat dari kelima posisi kontrol itu, di posisi terakhir disitulah letak keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan atau perilaku yang negatif, jadi kita selalu kembali ke keyakinan kelas. Ya, tidak saling mengganggu, saling menghormati, supaya merasa aman. Jadi semua adalah keyakinan kelas. Kalau anak-anak itu telah meyakininya, berarti tumbuhlah individu positif di dalam dirinya. Jadi cenderung akan melakukan bertindak berperilaku dengan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang positif. Oke, saya kira ini tadi ya. Refleksinya adalah setelah mengamati adegan kelima, kira-kira posisi di mana kita salah menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Ya, yang sekarang ya. Seperti nanti setelah mengetahui materi ini, kita sudah merangkak pelan-pelan. Semua butuh proses, tidak bisa langsung menjadi manajer. Ya, bisa, semua butuh proses. Kita semua bisa melakukan itu. Nah, kemudian dari kelima posisi kontrol tadi hanya ada satu yang menumbuhkan intrinsik murid. Kira-kira yang mana? Iya, yang manajer. Yang penghukum dengan membuat merasa bersalah disebutkan identitasnya gagal. Ya, identitas kedua posisi itu sudah gagal. Nah, artinya dia tidak menumbuhkan motivasi apapun. Yang posisi ketiga, teman dan pemantau, identitasnya sudah berhasil, namun motivasi
di posisi manajer inilah diharapkan tumbuh motivasi intrinsik di dalam tubuh peserta didik, tubuh murid, sehingga murid dapat mengontrol dirinya dalam berperilaku. Bagaimana melakukan praktek restitusi di sekolah? Nah, berikut ini saya akan jelaskan. Ini materi yang terakhir adalah melakukan praktek restitusi di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Ya, tadi kan restitusi itu menciptakan kondisi di mana anak menyadari kesalahannya ya. Oke, jadi ini saya ulang kembali. Jadi restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen yang berlandaskan teori kontrol dari Dr. William Grasser. Diana Gosen ini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Jadi menyiapkan anak melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog. Jadi dialog percakapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari dialog itu bisa muncul persiapan-persiapan dalam melakukan restitusi. Jadi proses 3 tahapan tersebut ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi teori kontrol itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak-anak begitu pada saat melakukan tindakan yang salah pun itu pasti ada alasannya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Dari strategi ini maka diciptakanlah ke dalam segitiga restitusi. Namun dalam menjalankan segitiga restitusi ini itu tidak kaku, bisa dilakukan dari bawah dulu. Jadi tidak ada urutannya. Urutannya bisa secara acak dan bisa saja mungkin yang muncul hanya yang di atas saja atau yang di kiri kanan saja. Ya, itu. Nah, sekarang saya akan lagi perlihatkan video praktek restitusi di sekolah. Ya. Lain-lain.
Baik Bapak Ibu, jadi maaf saya potong sedikit. Kita selesaikan saja dulu karena berhubung petugas PLN yang mau memasang kabel yang sudah ditarik di sana mau dipasang sementara kalau dipasang listrik harus dimatikan. Iya. Nah kalau kondisi listrik mati itu tidak akan maksimal lagi. Jadi kita selesaikan saja dulu karena tidak lama lagi slide-nya habis. Sesi tanya jawabnya juga mungkin terlalu panjang lagi. Silakan Mas. Baik, dari praktek restitusi tadi kita bisa lihat keadaan di mana bapak gurunya itu mencoba untuk menstabilkan identitas, yaitu menganggap membuat kesalahan itu adalah biasa-biasa saja. Jadi dia adalah proses belajar. Nah, jadi dia menggeser identitas murid yang tadinya merasa bersalah menjadi identitasnya sukses. Identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan yang bisa untuk menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada siswa membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, ya, walaupun tidak wajar, tapi untuk menstabilkan suasana identitasnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ya. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi semua pernyataan ini adalah untuk menstabilkan identitas supaya anak mau membuka diri, membuka pikirannya untuk berbicara. Jadi ini keadaan untuk mengajak anak, mengundang anak berestitusi. Ya. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi ini adalah setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Mengapa mereka melakukan itu? Jadi ada pertanyaan seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu apa alasan mereka dalam melakukan tindakan seperti itu. Nah, guru juga dalam pemikirannya akan menggeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi tidak tanpa menambah keruh hubungan antar murid, malah akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataannya yang disampaikan guru itu tidak dengan nada yang menghakimi atau memojokkan. Pernyataan-pernyataan itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Seperti kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Artinya yang dia lakukan itu biasa-biasa saja. Ada tindakan yang lebih gegabah yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi semua ini adalah tindakan-tindakan untuk memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini anak-anak sudah tahu kesalahannya, menyadari kesalahannya. Jadi menanyakan keyakinan ini dasarnya adalah motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Jadi anak-anak sudah, ternyata saya kurang menghargai temanku, saya tidak menghormati teman atau dan sebagainya. Pertanyaannya ini seperti tadi pernyataannya sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan keyakinan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti setelah dia mengetahui, meyakini kesalahannya, keyakinan apa yang kurang pada dirinya, dia akan mencoba untuk menciptakan solusi dalam
memantau atau membimbing anak-anak juga dalam pemberian solusi atas tindakan-tindakan yang diberikan. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau anak itu memang tidak merasa terpanggil untuk memperbaiki masalah, tapi kita tidak biarkan, kita tunggu sampai mungkin tindakannya atau statusnya itu sudah mulai baik. Ya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Ya, jadi itu yang menjadi. Jadi nanti refleksi kita setelah mempelajari ini yaitu bagaimana jika anak melakukan tindakan salah, mereka sendiri yang bisa yang memecahkan masalahnya, tetapi juga dengan dengan pemantauan dari guru ya. Kemudian yang kelima adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi semua butuh proses, tidak bisa langsung pada saat itu langsung mereka baik, tidak bisa seperti itu. Jadi jadilah guru yang sabar dan ikhlas. Apalagi dalam melakukan praktek restitusi ini, meskipun mungkin gemes dalam hati, menjengkelkan, tapi harus dengan suara yang betul-betul membuat anak itu nyaman, membuat anak itu tidak merasa bersalah. Nah, sehingga timbul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Insya Allah bisa kita seperti itu, bisa diajak seperti itu. Ya. Oke. Dalam melakukan segitiga restitusi bergantung, sebenarnya ini bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Jika memang permasalahannya itu ringan, itu bisa saja langsung dia ketiga. Soalnya dia tidak terlalu besar kesalahannya. Tahu tidak apa keyakinan kelas kita? Nah, bisa langsung ke situ, jauh usah lagi yang distabilkan ya. Kalau bisa langsung seperti kalau kesalahannya itu ringan. Tapi kalau kesalahannya berat, supaya lebih meyakini dalam dirinya untuk ada terpanggil untuk memperbaikinya, jadi kita melakukan tadi praktek restitusi, segitiga restitusi. Iya, jadi segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi percaya diri, mandiri, dan merdeka. Oke, terima kasih. Terima kasih, semoga kita bisa menjalankannya walaupun mungkin hari ini diharapkan hari ini kita sudah memiliki gambaran-gambaran yang baru atas mungkin perilaku kita yang lalu-lalu. Ya, jadi kita perlahan-lahan merubah diri sehingga pendidikan kita menjadi lebih baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pembicaraan kita yang sangat inspiratif buat kita, dan itu mungkin tidak asing buat kita ya, karena selama ini kita sudah memandang sekolah ramah anak, kemudian inklusif itu serasa tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada di sekolah guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mungkin kita diskusi. Ya, kita buka lembar pertanyaan. Kita buka sesi pertama dulu dengan 3 pertanyaan. Jadi boleh mulai dari pembicara pertama atau kedua, silakan di silakan Bapak Ibu. Iya, Pak Dami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Yang pertama, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Tamrin tentang teori kontrol. Saya pikir semua sekolah, termasuk sekolah kita, mungkin awalnya memperlakukan teori kontrol yang kalau saya pikir itu cenderung kita agak memaksakan kehendak kepada siswa kita. Tadi juga dipaparkan tadi bahwa sudah sekian lama kita memerlukan sholat berjamaah dan secara awal sudah ditampilkan yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Skema ini sudah disampaikan, ternyata masih ada perasaan intrinsik dalam diri siswa itu untuk menyadari bahwa seharusnya dia tanpa disuruh dia sholat berjamaah. Tapi menurut saya begini, bukan berarti yang saya sampaikan ya setuju ya tentang saya pernah katakan bahwa misalnya sholat berjamaah itu awalnya memang kita kontrol itu anak-anak kita cenderung memberikan semacam perintah untuk sholat berjamaah, tetapi kan yang diharapkan itu pada akhirnya semoga apa yang kita sampaikan itu dia menyadari bahwa sholat berjamaah itu muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi kalau kita langsung memberikan pilihan kepada siswa setuju atau tidak setuju, mungkin ya tidak ada sekolah yang lakukan seperti itu. Semuanya awalnya ada kontrol dari guru. Kemudian tentang kegiatan belajar dalam kelas, tadi disampaikan bahwa seyogyanya kita memunculkan rasa nyaman pada diri anak-anak dan diri siswa kita. Saya juga sudah pernah membaca bahwa kegiatan pembelajaran itu, misalnya tujuan pembelajaran itu semestinya tujuan pembelajaran itu diciptakan, dibuat oleh guru dan siswa. Tapi kenyataannya kan selama ini guru sendiri yang menentukan tujuan pembelajaran tersebut. Berkaitan dengan nyaman tidaknya, cenderung kita kontrol siswa di situ karena bagaimana dia bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan mungkin perasaan nyamannya sendiri diikuti. Ada mungkin yang tidur tiduran karena dia mungkin merasa nyaman. Ada yang bahkan ada yang siswa kelas 9A itu sambil tidur di lantai tidur, dia nyaman Jadi saya bingung itu untuk merasa nyaman berikut yang ketiga, mohon maaf Ibu, masalah tadi pagi kita ada kitab Ibu menyampaikan ke saya, bisakah kalau setiap bulan kita adakan lomba kebersihan kelas dan ada reward dari kantin kejujuran, dan terus terang sangat bagus. Saya akui langsung, oh iya sangat bagus itu, memang pernah kita lakukan, tapi sejak pandemi sampai sekarang belum pernah kita tidak lakukan lagi. Terkait dengan motivasi intrinsik tadi yang sampai karena kan Ibu kita rencanakan ada hadiah, jangan sampai kalau yang tidak dikasih lagi Rio, akhirnya kelasnya
Iya. Ya, jadi saya setelah mendapat apa yang tadi, saya berpikir bagaimana caranya. Nah, kita mau laksanakan ini ide yang sangat bagus, tapi nanti anak-anak termotivasi membersihkan kelas karena ada itu nya. Ya, saya kira itu yang mau tangkap. Saya tidak tahu pertanyaan apa namanya hanya tahu itu. Kasih. Ya, bagaimana sekarang? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan yang walaupun tadi dikatakan entah pertanyaan atau apa jawabannya, ya saya juga sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darmi. Yang pertama tadi terkait dengan sholat, ya. Jadi dari konsep restitusi itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas tadi. Jadi bukan berarti bahwa itu langsung seperti itu. Makanya tadi oleh Mas disampaikan bahwa itu dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian kembali ke awal tadi, langkah pertama sebenarnya yang harus dilakukan adalah menyepakati keyakinan. Makanya tadi ada konsep nilai kebajikan universal, nilai kebajikan, nilai positif yang dapat diterima oleh semua orang, termasuk kita, termasuk juga anak-anak. Saya yakin ketika kita menawarkan itu kepada anak, menanyakan kepada mereka apakah beribadah itu baik atau tidak, insya Allah saya yakin mereka akan mengatakan iya. Nah, dari situlah kemudian dengan keyakinan itu kita menyampaikan kepada mereka bahwa terus kalau kamu tidak sholat itu baik tidak untuk dirimu. Apakah kamu tidak melanggar sendiri keyakinanmu? Jadi selalu konsepnya kembali ke keyakinan. Jadi makanya di awal itu kalau di dalam konsep ini harusnya di awal tahun ajaran itu semua kelas itu membuat kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas. Kalau di kelas yang saya ajar itu sebenarnya sudah ada. Saya sempat sampaikan itu, tolong nak kamu buat di kartu manila bertemu di dalam kelas entah ada yang lainnya atau tidak. Ada, ya. Yang saya ajar itu 7B, C, D, E, F. Tapi di buku IPA itu semua ada. Nah, walaupun ya itu tadi selalu butuh proses. Jangan kita mau serta-merta. Kemudian yang kedua, tadi itu Bapak. Oh ya, rasa nyaman, ya tidur ya. Kalau kita kembali yang tadi ada kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku itu selalu ada alasannya. Kalau dalam bahasanya Ibu Uji, everything happen for a reason. Begitu deh. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada alasannya. Ada tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya ketika dia menyimpang dari yang kita inginkan, bisa jadi ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah itulah yang kita manfaatkan. Bukan berarti kita harus penuhi rasa nyaman, tapi kita berusaha memanfaatkan itu untuk memberikan pembelajaran yang sudah pernah saya jelaskan dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada anak yang butuh lebih banyak gerakan di dalam belajar, mungkin ada anak yang butuh lebih banyak suara, lebih banyak video atau lain-lain. Maka perlu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti kacau di dalam kelas seperti itu, tetapi yang paling utama di dalamnya adalah memperbanyak metode. Kata kuncinya di metode, memperbanyak metode yang kita gunakan dalam pembelajaran sehingga karakter-karakter yang banyak itu bisa terlayani masing-masing. Kalau hanya ceramah saja, pasti yang terlayani hanya yang auditory. Kalau hanya misalnya tayangan-tayangan saja, mungkin yang terlayani hanya yang visual dan semacamnya. Ya, itu baru dari gaya belajarnya, belum dari minatnya, belum dari kesiapan belajarnya, dari pengetahuan dasar yang mereka miliki. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga tentang pemberian hadiah. Ya ini memang ya seperti yang saya jelaskan tadi tentang konsep penghargaan pada saat hukum.
Jadi kembali lagi, yang paling nomor satu kita inginkan sebenarnya adalah membangkitkan motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Makanya selalu kembali ke yang tadi, keyakinan kelas. Nah, ketika misalnya ujung-ujungnya adalah hadiah, ya bisa jadi ketika hadiah itu tidak ada, ya amburadul lagi. Tidak ada nanti dia jumpa, tidak ada nanti dia. Jamu tidak bisa diburu itu, karena semua di kelasnya tidak mungkin bisa di akhir. Enak ya kelas karena di situ dekat air, dapat dia siram tanamannya. Enak ya di lantai 2 tidak ada kurang di sampah-sampah, pasti kalau kapal-kapal di lantai bawah ini. Kan akan ada seperti itu kalau ada hadiahnya. Tapi ya bukan berarti saya mengatakan jangan kita adakan itu program, tidak. Ini hanya perbandingan tentang itu tadi. Yang kita inginkan adalah anak-anak kita ini betul-betul menyadari, membuat dirinya, menanamkan konsep-konsep baik di dalam dirinya, melakukan sesuatu bukan atas dasar hadiah, bukan karena itu adalah aturannya seperti itu, tapi dia melakukan sesuatu karena dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk dirinya dan baik juga untuk orang lain yang ada di dalam tadi yang saya sebutkan tadi sebagai dunia berkualitas. Saya kira seperti itu saja jawaban saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Mas. Baik, terima kasih atas sepatutnya. Jadi mungkin jawaban saya itu tidak akan jauh dari itu. Jadi yang kurang mungkin di siswa kita sehingga ada perilaku negatif yang muncul itu adalah keyakinan kelas. Jadi kembali lagi kita kembali ke sana, keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, kalau kesepakatan kan mungkin aturan-aturan apa yang harus kita buat di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana menjalankan kesepakatan kelas itu sehingga nilai-nilai kebajikan tertanam dimanapun anak itu berada, dia bisa menjadi individu yang positif. Artinya dalam bertindak, berperilaku semuanya itu positif. Ya, negatifnya sudah hilang. Nah, mengenai reward, ya, seperti yang dikatakan Pak Ahmad Tamrin bahwa reward itu satu, ya, hukuman. Ya, reward adalah hukuman untuk anak. Menurut saya, karena ada tujuan yang kita ingin capai di sekolah kita, ya, mungkin sifatnya pertama adalah memaksa. Jadi sifatnya memaksa mereka untuk membersihkan agar menuju ke reward itu yang sebenarnya berdasarkan apa yang disampaikan Pak Ahmad Tamrin, berarti ada dorongan eksternal, ya Pak, bukan internal, bukan intrinsik, tapi diharapkan karena adanya dorongan-dorongan itu bisa menciptakan motivasi intrinsik pada diri siswa dengan bantuan Bapak Ibu guru dalam membuat atau dalam membentuk keyakinan pada dirinya. Jadi nanti kalau tidak ada nanti reward jangan lagi malas, karena memang kita sudah tanamkan dari kita bersih itu indah, bersih itu sehat. Seperti itu. Jadi mungkin menurut saya Pak, ya, karena tadi kan dikatakan tidak serta-merta langsung anak itu memiliki motivasi intrinsik, ada proses yang ingin kita jalani. Ya, ada proses yang ingin kita jalani. Caranya juga meyakinkan kelas, memberikan keyakinan kelas itu juga tidak serta-merta anak-anak keyakinan kelas pertama menghargai, tidak langsung anak-anak langsung menghargai dalam kelas. Iya, nanti ada tindakan-tindakan tertentu perilaku negatif, baru kita adakan restitusi, baru mereka bisa, keyakinan kelas ternyata seperti ini. Jadi dia sudah bisa menyadari, sudah muncul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Biasa kan nanti ada pemicunya, baru hal itu menjadi bermakna dalam ingatannya bahwa saya harusnya tidak melakukan seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana bisa menciptakan keyakinan kelas kepada
murid-murid yang ada di sekolah kita. Nah, saya kira demikian. Pak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Maksud saya, jadi menanggapi tadi itu, ini saya tidak tahu pertanyaan apa sampai tadi bahwa kita sudah melihat siswa dan guru itu tidak boleh sendiri. Ada komponen yang lain, ada masyarakat, lingkungan sekolah dan seterusnya, banyak eksternal dan internal. Nah, saya juga percaya seperti sekarang tadi bahwa contoh anak kita suka coret-coret dan pakai slide, apa semua. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Kalau kita sadari bahwa kita merasakan seperti ini, kita betul-betul tidak memberikan ruang kepada mereka. Kalau mereka ingin membuat tulisan, grafik, mereka mesti mana? Ya. Kemudian, ketika mereka ingin membuat slide, mencoret menarik dan sebagainya, posisinya di mana? Kemudian, yang paling fatal bagi kita sebagai guru di sekolah ini, setelah mencoba pembahasan adalah kita punya ruang yang besar, tapi itu ruangnya anak-anak bahagia kecil. Itu yang paling kita betapa kesusahan mereka ketika dulu tempat panas, mereka tidak bahagia di sana. Sehingga kalau saya optimis dengan itu kalau pasti ada, kan yang pasti ada perubahan. Yang membuat saya minta kita semua sekolah ini, mari kita berikan ruang kepada anak-anak. Alasannya mereka coret menarik, tidak ada tempat. Kemudian mereka lewat slide, tidak ada tempat. Mereka dari sana sini kan tidak ada tempat yang bagus. Tidak ada komponen utama dari infrastruktur juga penting dari dalam diri dari sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sarannya sangat bagus. Jadi kembali lagi tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Apa yang dia lakukan, dia sendiri yang memutuskan untuk melakukannya, dan apa yang dia tidak lakukan, dia sendiri yang memutuskan untuk melakukannya. Tugas kita guru adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif sebagaimana yang kita inginkan. Saya kira seperti itu saja yang terima kasih. Saya kembalikan kepada
posisi saya adalah mendampingi langsung. Kalau instruktur itu mendampingi secara daring saja di fasilitator. Kemudian jadi ya kita sudah perlihatkan praktek bagaimana menjadi manajer sangat bagus. Saya sendiri baru bisa dan insyaallah saya juga belum begitu ya, masih banyak kesalahan. Tidak perlu kita berusaha secara proses itu bisa menjadi sebagai seorang manajer proses. Jadi anak tidak sekedar menyadari kesalahannya, tapi diarahkan bagaimana dia memperbaiki, menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. Jadi bukan sekedar misalnya, ya betul saya bersalah, tapi ditanya lagi, kita kira-kira bisa nggak diperbaiki? Apa yang bisa ditahu untuk bisa memperbaiki di hari esok? Kita lihat lagi, apa kira-kira ya bisa dijalankan ini? Siapa yang bisa membantu Anda untuk melaksanakan itu? Jadi kita bukan mengajari, tapi hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk anak menemukan bagaimana solusi dari kesalahannya. Saya kira saya tambahan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bangun terkait dengan pernyataan dari Gubernur? Iya, sudah lengkap adanya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, jadi demikianlah tadi pemaparan yang sangat luar biasa yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran, ya bukan mungkin tetapi harus kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana dalam membangkitkan motivasi peserta didik kita. Nah, ada tadi yang sempat saya lihat, yaitu posisi-posisi itu. Nah, terkait dengan hal seperti itu, saya inginnya karena setiap pagi itu ada saja siswa kita yang terlambat, dan saya lihat perlakuan Bapak Ibu hanya tulis kodoman. Jadi di mana ada posisinya kita kalau seperti itu? Kan tidak ada solusinya. Terlambat datang, tulis kodoman yang terlambat. Tidak terlambatnya. Saya tidak, kalau terlambat itu tidak bagus kan tidak pernah ada pertanyaan seperti itu, ya kan? Jadi kita tidak tahu memposisikan diri kita di mana. Nah, dengan adanya yang seperti ini, dengan adanya pemaparan yang sangat luar biasa dari kedua rekan kita tadi, mudah-mudahan besok itu kita sudah bisa belajar bagaimana supaya anak-anak yang sering terlambat itu bisa menyadari bahwa oh iya ternyata terlambat itu tidak bagus, ternyata terus setiap hari itu juga kurang baik, ya kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik tadi itu, ya, mari kita belajar bersama. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ada narasumber kita yang hebat-hebat. Alhamdulillah, ada lagi calon pengajar praktik kita. Mari kita belajar sama beliau-beliau. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri terkait dengan program kita ke depannya, jadi insyaallah tanggal 19 itu kita akan PTS, ya, penilaian tengah semester khusus untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7 kita akan tetap belajar tatap muka. Jadi nanti urusan kurikulum akan mengatur jadwalnya. Kemudian soalnya Bapak Ibu jangan lupa ini sudah masuk pekan ya terakhir, ya betul sekali. Jadi silakan soalnya diketik saja di Google Form, nanti setelah itu di share email sekolah, ya itu. Kemudian ada tadi yang sempat di share di grup Bapak Ibu wali kelas 8 yang kebetulan ada namanya siswa yang tadi yang di-share oleh Pak Bambang untuk peserta AMBK. Mohon supaya disampaikan ke peserta didiknya, anak walinya, agar siap-siap untuk melakukan gladi bersih pada tanggal 14-15. Ya, kita ambil gelombang kedua, dan untuk pelaksanaan AMBK juga kita ambil gelombang kedua tanggal, karena mulai tanggal 19-20, berarti kita tanggal 20, 21, 22. Ya, jadi hari Senin Selasa itu kita masih tetap masuk PTS. Nanti jedanya pada saat AMBK. Jadi nanti selesai AMBK 2 hari
lanjut lagi PTS. Begitu aturannya, begitu yang kita sudah rencanakan. Ya, hal itu barangkali sekedar tambahan. Jadi mari kita sama-sama belajar terkait dengan bagaimana membuat keyakinan pada diri siswa. Dan satu kata kunci yang saya sempat tangkap tadi di akhir penghujung penyampaian Ibu Masna, beliau mengatakan jadilah guru yang selalu bersabar dan selalu ikhlas. Kalau itu sudah kita miliki, insya Allah dunia akhirat kita akan raih. Kemudian yang terakhir sekali, jangan lupa Bapak Ibu untuk membangkitkan motivasi itu tadi, membangun keyakinan, maka perlu dibangun kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu kelas boleh membuat seperti itu, dipajang di kelas-kelasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan kita kan moving kelas, kalau seperti itu di guru mata pelajarannya, buku pelajarannya, seperti yang Pak Tamri katakan tadi, kesepakatan kelasnya ada di buku mata pelajarannya. Gitu. Ya, jadi mulai bermuat berbenah-benah karena ada teman-teman kita yang bisa kita tempati untuk berkarya. Saya rasa cukup sekian karena tadi kita sudah ditelepon oleh pihak telepon, katanya jam 4 mereka akan kembali ke sekolah, maksud saya pihak PLN, karena yang penangkal di bawah itu mau dipasang, jadi otomatis listrik akan dipadamkan. Oke, jadi kita akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita. Semoga tidak bosan-bosan berbagi kepada kita semua. Dan kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.